Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pertama aku. Di sini aku mau nyelesain tugas salah satu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam nih. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan share ya. Oh ya, sebelumnya aku mau perkenalin diri dulu nih. Nama aku Sinta Siti Nur Fatimah dengan NIM 2331002. Nah, aku mau ngambil yang judulnya itu Sejarah Peradaban Indonesia. Menarik ya judulnya. Nah, jadi jangan lupa buat teman-teman untuk menyimak videonya sampai selesai ya. Andalusia adalah sebutan umat muslim di masa abad pertengahan untuk semenanjung Iberia, yang mana Andalusia ini sekarang kita kenal menjadi negara Spanyol. Sejarah asal-usul Islam di Andalusia. Nah, jadi dulunya itu di Andalusia adalah sebuah bangsa yang diduduki oleh bangsa Vandal. Kemudian mereka itu menganut agama Kristen. Nah, karena bangsa Arab datang, maka dinamailah itu sebagai Andalusia. Dan saat itu Islam sedang melakukan ekspedisi besar-besaran di masa kepemimpinan Al-Walid I. Al-Walid I ini dari dinasti Umayyah dan kemudian berhasil ditaklukkan pada masa Musa bin Nusair oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 92 Hijriah melawan Raja Roderick. Nah, jadi pada saat itu para rakyat yang ada di Andalusia itu sudah tidak setuju dengan kepemimpinannya Raja Roderick karena mereka itu merasa sangat-sangat amat dirugikan istilahnya ya, sehingga mereka itu meminta bantuan kepada umat Islam untuk bisa menjatuhkan si Raja Roderick ini nih. Mereka itu yakin kalau orang-orang Islam itu bisa memimpin dengan lebih baik pada saat itu. Ya, karena faktor eksternal dan internal, Islam bisa masuk ke wilayah Andalusia dan memimpin di sana. Memasuki periode pertama kepemimpinan Islam di Andalusia dari tahun 711 Masehi sampai 755 Masehi. Nah, ini tuh masih di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah ya pada saat itu. Periode pertama ini terjadi hampir 20 kali pergantian wali. Nah, kemudian pada akhirnya dinasti Umayyah mengalami keruntuhan di tahun 748 Masehi dan digantikan oleh dinasti Abbasiyah di tahun 750 Masehi. Saat itu Andalusia masih tetap berdiri dan kemudian ada satu orang dari dinasti Umayyah yang berhasil meloloskan diri, yaitu bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Dia ini sempat dikejar-kejar oleh bangsa dinasti Abbasiyah karena dinasti karena dinasti Abbasiyah ini ingin agar keturunan dari dinasti Umayyah ini benar-benar hancur, benar-benar tidak ada sisanya. Tapi Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil, satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri dari kejaran dinasti Abbasiyah, dan dia itu akhirnya lari dan berakhir di Andalusia ini, sehingga di saat itulah Abdurrahman Ad-Dakhil memimpin di wilayah Andalusia dan Andalusia menjadi sebuah kota yang maju di bawah kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil. Keberhasilan kepemimpinan Abdurrahman Ad-Dakhil adalah dengan didirikannya sebuah masjid Cordoba dan sekolah-sekolah besar pada saat itu. Setelah Abdurrahman Ad-Dakhil wafat, kemudian digantikan oleh putranya bernama Hakam, kemudian digantikan lagi oleh Hisham, dan digantikan lagi oleh Abdurrahman An-Nasir. Di masa kepemimpinan Abdurrahman An-Nasir inilah Andalusia berhasil mencapai puncak keemasannya, atau ini tuh masuk ke periode ketiga, yaitu dari tahun 912 Masehi sampai 1012 Masehi. Kali keberhasilan yang dicapai pada masa pemerintahan Abdurrahman An-Nasir ini yaitu seperti pembangunan arsitektur. Tercatat kurang dari 300 masjid, 100 istana megah, dan 13.000 gedung yang berhasil dibangun pada masa pemerintahannya Abdurrahman An-Nasir ini. Sampai pada saat itu Andalusia berhasil mengalahkan Konstantinopel yang lagi center-centernya di wilayah Eropa. Pada saat itu tuh dia tuh bukan hanya sekedar penguasa terbaik di Spanyol, tetapi juga penguasa terbaik di dunia pada saat itu. Sayangnya tidak semua tokoh sejarah mengetahui hal ini.
Abdurrahman An-Nasir wafat di tahun 961 Masehi, kemudian digantikan oleh Hakam II Hisham II dan seterusnya sampai akhirnya di tahun 8 Masehi Andalusia dipimpin oleh seorang pemimpin yang kualifikasinya itu kurang bagus, sehingga di saat itulah Andalusia mulai mengalami kelemahan dan kehancurannya. Masuki periode keempat Andalusia itu dari tahun 1013 Masehi sampai 1086 Masehi. Nah, di sini tuh Andalusia sudah terbagi menjadi banyak sekali pecahan ya, atau disebut juga Al-Muluk At-Tawaif. Itu tuh hampir menjadi 30 negara pecahan. Bayangin ya, menjadi banyak banget negara-negara pecahan. Sudah terjadi banyak pecahan, akhirnya di periode itulah Andalusia itu mulai mengalami pertikaian internal, sehingga mulai memasuki keruntuhannya, entah itu akibat karena perang saudara, bahkan ada yang meminta bantuan kepada orang Kristen. Nah, jadi si orang Kristen ini sudah mulai masuk nih ke permasalahan internal pada saat itu, sehingga ini dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen untuk mulai menjatuhkan kekuasaan Islam. Walaupun pada saat itu sudah terpecah belah, tapi Islam masih punya satu kekuatan yang dominan, yaitu dinasti Muwahhidun dan dinasti Murabitun. Nah, ini tuh sudah masuk ke periodenya yang kelima, yaitu dari tahun 1086 Masehi sampai 1248 Masehi. Dinasti Murabitun didirikan oleh Yusuf bin Tasbin di Maroko. Nah, saat itu ia datang ke Spanyol atas undangan dari penguasa-penguasa Islam yang sudah mulai kewalahan menghadapi serangan-serangan dari pasukan Nasrani. Nah, pada saat itu Yusuf berhasil memenangkan peperangan sampai akhirnya di peperangan mengalahkan pasukan Kastilia. Nah, namun setelahnya raja-raja setelahnya itu tidak bisa mempertahankan kembali seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf, sehingga dinasti Murabitun pun akhirnya harus berakhir. Nah, namun setelah dinasti Murabitun berakhir, berdirilah kembali dinasti Muwahhidun yang didirikan oleh Muhammad ibnu Tumar, sehingga kota-kota penting Islam seperti Cordoba, Granada itu berhasil kembali dikuasai oleh umat muslim. Dinasti Muwahhidun bisa bertahan selama beberapa dekade, apalagi ketika dipimpin oleh Abu Yusuf Al-Mansur, dan berhasil memukul mundur kekuatan-kekuatan dari kaum Kristen, yang akhirnya dinasti Muwahhidun pun harus mengalami kemundurannya. Nah, pada tahun 1212 Masehi, tentara Kristen itu kembali datang dan berhasil The Last Nefas itu. Nah, sehingga si dinasti Muwahhidun ini harus terpaksa kembali ke negeri asalnya, itu di Afrika, dan meninggalkan Spanyol. Nah, pada saat itu Spanyol tuh benar-benar udah kacau banget, udah tidak memiliki kekuatan apapun lagi, sehingga Cordoba itu jatuh ke tangan Kristen dan Seville, kecuali hanya satu yang pada saat itu masih bisa berdiri mempertahankan kekuasaan Islamnya, yaitu di Granada. Nah, di periode ke-6 inilah, atau di periode terakhir inilah, Granada menjadi pertahanan terakhir Islam di Spanyol di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmar, yaitu di tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Daban kembali maju seperti di masa kepemimpinan Abdurrahman An-Nasir. Namun sayangnya wilayahnya itu kan menjadi kecil, tidak seperti Andalusia dulu di zaman Abdurrahman An-Nasir. Nah, sementara itu kerajaan Aragon dan Kastil malah menjalin persekutuan, yaitu dengan pernikahan antara Raja Ferdinand dengan Ratu Isabella, karena mereka itu ingin benar-benar ngehancurin atau ngemusnahin kekuasaan Islam di Spanyol dan ingin merebut seutuhnya. Beberapa kali mereka menyerang, itu Abu Hasan selalu berhasil mematahkannya. Nah, si Ferdinand ini udah bener-bener dendam banget. Nah, akhirnya dia melancarin serangan dadakan ke wilayah Alhambra, di mana wilayah Alhambra itu berhasil ditaklukkan, dan banyak banget yang dijadikan tawanannya itu seperti wanita, bahkan anak-anak. Nah, akhirnya pertanda Alhambra inilah menjadi pertanda keruntuhannya kerajaan Granada di wilayah Spanyol, yang menjadi terakhirnya kekuatan umat Islam di Spanyol.
satu-satunya kekuasaan umat Islam benar-benar dihancurkan oleh Ferdinand, dan pada akhirnya Abu Abdullah itu dipaksa harus mengucapkan janji setia pada Ferdinand, sehingga peralihan kekuasaan yang menyedihkan itu pun harus terjadi di tanggal 3 Januari 1492 Masehi. Umat Islam pada saat itu terpaksa harus memilih dua pilihan, yaitu memasuki Kristen atau harus terpaksa meninggalkan Spanyol. Akibatnya, pada tahun 1609 Masehi dapat dikatakan tidak ada lagi umat Islam yang hidup di daerah itu. Nah, jadi seperti itulah kisah sejarah peradaban umat Islam di Andalusia dari sejak awal mula berdiri atau awal mula masuknya sampai dengan kejatuhannya atau berakhirnya kepemimpinan umat Islam di sana. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dari semua kisah yang terjadi di Andalusia itu dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kita ke depannya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa juga untuk tekan like, komen, dan share-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kesepakatan hari ini yang mesti kita. Demokrasi yang berjalan jurdil